Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencium dugaan transaksi terkait jual beli narkoba senilai lebih dari 120 triliun rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Dian Ediana Rai, dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR menyatakan bahwa PPATK tidak lepas dari mengamati dan mengawasi adanya transaksi keuangan terhadap jual beli narkotika. Ia menuturkan, ada berbagai macam jumlah transaksi terkait perdagangan narkotika, hingga angka fantastis mencapai 120 triliun lebih. Ia juga menganggap hal ini harus ditangani dengan serius, di mana harus ada penyelesaian dari lintas sektoral maupun antar negara, di mana peredaran narkotika dari negara lain berpotensi masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Penanganan terhadap transaksi narkotika di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif. Sejumlah anggota Komisi 3 memberikan komentar terkait penemuan tersebut. Dian mengaku akan menyerahkan laporan temuan PPATK itu kepada Komisi 3 secara tertulis maupun rapat tertutup. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilanggar oleh PPATK terkait aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasil temuan Dian dipinta untuk diserahkan kepada BNN dan juga diserahkan kepada Komisi 3 agar nantinya dapat mengkonfirmasi kepada BNN dan Polri pada saat rapat selanjutnya. Kasus ini tentu harus menjadi perhatian khusus negara dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rai mengungkapkan ada temuan dari PPATK terkait transaksi jual beli narkoba senilai 120 triliun rupiah. Untuk membahasnya, pemirsa, lebih dalam kita sudah bergabung dengan Kepala BNN periode 2012-2015 Komjen Purnawirawan Anang Iskandar. Pak Anang, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Wow, 120 triliun, Pak. APBD DKI Jakarta aja tidak pernah sampai segitu. Di kisaran 80, nggak pernah sampai 90 triliun bahkan. Tanggapan Anda, Pak Anang? Iya. Ya, ini uang sebesar itu memang itu bisa, sesungguhnya bisa untuk membiayai penegakan hukum, ya, rehabilitasi seluruh korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ini sangat fantastis. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, tapi Pak Anang, kemarin Pak Dian, Ketua PPATK, ini saya mengquote kalimatnya, sebetulnya kalau hitung-hitungan lembaga intelijen keuangan seperti kita ini, angka transaksinya melampaui 120 triliun sebetulnya. Betul, Pak, ya. Pak Anang, sepakat Anda? Ya bisa terjadi kan, yang dilaporkan atau yang ditemukan PPATK itu yang sudah dianalisa. Tentu yang belum dianalisa juga masih banyak karena memang transaksi jumlahnya kan sangat besar gitu. Sangat besar jumlahnya gitu, Pak. Jadi memang perlu diantisipasi ini ya. Jadi pasti jumlahnya akan lebih besar. Baik. Ya, kalau kita lihat kemarin juga sempat ada di April itu temuan 23 triliun rupiah. Kemudian di Bubble sendiri itu diperkirakan 82,5 miliar per tahunnya begitu bahkan. Kalau usulan dari Komisi 3, kemarin beberapa anggota mengusulkan sudah dibuka saja. PPATK kan toh sudah bisa meneliti uang itu dari mana, alirannya kemana saja, dari siapa kepada siapa, per periode waktunya begitu yang dibelanjakan. Apakah Anda sepakat, Pak Anang, kalau itu dibuka saja ke publik, toh ini sudah masalah kita bersama, dan narkotika ini kan extraordinary crime? Ya, ini masalahnya PPATK itu tugasnya adalah intelijen keuangan. Belum pasti yang transaksi itu adalah uang hasil kejahatan narkotika. Harus dipastikan lewat penyelidikan dan penyidikan. Oleh siapa, Pak? Nah, ini kenapa PPATK melaporkan kepada penyidik untuk bisa ditindaklanjuti di lapangan. Karena kerja PPATK itu adalah kerja analisa di atas kertas berdasarkan transaksi keuangan. Jadi transaksi keuangan itu masih ibaratnya hutan, juga harus dipetani dulu mana yang yakin. Meskipun itu sudah ada gambaran bahwa ini adalah transaksi keuangan berasal dari tindak pidana narkotika. Karena kemudian ketika kita menyebut itu extraordinary crime, seolah-olah setelah Freddy Budiman kita tidak pernah lagi menemukan ada bandar besar yang diciduk oleh polisi. Ya, makanya PPATK melaporkan ini, itu kewajiban PPATK ya kan, melaporkan kepada penyidik. Nah, penyidik ini harus menindaklanjuti.
Nah, saya kira ini sudah dilaporkan ya oleh PPATK kepada penyidik. Entah itu penyidik Polri, entah itu penyidik BN, saya tidak tahu persis. Ya. Tapi yang jelas sasaran utama tugasnya PPATK adalah melaporkan transaksi keuangan ini kepada penyidik. Saya kira Anda ingin begitu. mengatakan bahwa kerja penyidiknya ini yang lambat, Pak Anang? Saya belum tahu persis laporannya kemana. Baik. Ya kan, apakah sudah benar dilaporkan, karena penjelasannya saya dapat hanya sebagian. Kalau PPATK sudah melaporkan kepada penyidik, maka penyidik pasti akan menindaklanjuti gitu loh. Nah, ini kalau tidak lanjuti oleh penyidik, nah ini perlu memang menyemangati penyidik untuk bisa menindaklanjuti laporan daripada PPATK tersebut. Baik, kalau dari pernyataan Ketua PPATK kemarin ketika rapat dengan Komisi 3 PPATK menyerahkan laporan itu kepada Komisi 3. Itu pun juga secara tertulis dalam rapat tertutup begitu, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang hanya bisa artinya undang-undang itu hanya memperbolehkan PPATK melapor kepada aparat penegak hukum. Artinya jika ada temuan, sudah ada alat bukti yang cukup sebenarnya untuk melakukan penyelidikan, di mana lambannya, Pak Anang, kalau Anda lihat dari mekanisme atau dari aturan yang dibakukan di Undang-Undang TPPU? Ya, ini memang karena di penyidikan, Mbak. Jadi kalau memang benar PPATK sudah melaporkan ini ke penyidik sebagai tugasnya, ya kan? Karena tugasnya harus melaporkan ini kepada penyidik, ya kan? Nah, ini tugas penyidik untuk menindaklanjuti berupa penyelidikan, memastikan kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan. Itu mestinya. Ya. Tapi karena mungkin ada satu hal, ya kan? Kenapa ini kok tidak ditindaklanjuti sehingga PPATK itu tanda kutip lapor kepada Komisi 3 DPR gitu. Apa itu satu hal dan apakah hanya cuma satu hal, Pak? Ya, ini memang tugasnya penyidik untuk mengungkap, ya, untuk memastikan bahwa transaksi keuangan ya yang dicurigai, yang hasil analisa PPATK itu adalah benar tindak pidana. Itu harus dipastikan. Dari pengalaman Anda, Pak Anang? Pengalaman kita begitu menerima informasi dari PPATK, pasti kita buka. Ya, kita langsung melakukan penyelidikan. Buka itu maksudnya buka ke publik atau buka kemudian Bapak membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut? Oh, penyelidikan lebih lanjut. Karena ini memang masih termasuk informasi yang tanda kutip A1 tapi belum pasti gitu ya. Harus dicek di lapangan apakah benar ini transaksinya adalah transaksi dari tindak pidana pencucian uang, transaksi dari peredaran gelap narkotika. Ini harus dicek. Dan selama ini di lapangan. Kalau kita bicara pengalaman Bapak dulu di 2012 sampai 2015 ketika mendapatkan laporan dari PPATK berupa penelusuran, berupa buktian atau analisa dana-dana itu, alirannya segala macam, itu kemudian dicek beneran A1 atau banyak salahnya, Pak? Ya, ada namanya analisa, Pak, ya, kan berdasarkan analisa, ya kan? Ini ada benernya karena kita sudah pengalaman membawa kasus tindak pidana pencucian uang itu ke pengadilan. Ya. Dan banyak kita bisa buka itu di BNN sampai sekarang ada satuan khusus namanya tindak pidana pencucian uang untuk di BNN, dan itu memang kita bentuk ketika saya menjadi kepala BNN dan banyak sudah menangani kasus itu. Ya, ya. Ini yang terakhir di 2021 di periode Februari kemarin juga ada bandar besar, itu juga bermula dari laporan PPATK yang menemukan transaksi miliaran rupiah di akun pribadi bandar besar di Kota Mataram di NTB dan sudah di penjara begitu. Ini temuan-temuan ini yang sebenarnya kita rindukan. Bandar-bandar besarnya yang kemudian diciduk, bukan yang kecil-kecil yang yang kemudian dijebloskan ke penjara dan hanya menemui penjara. Pak Anang, kalau kita lihat angka yang sedemikian besar itu, Ketua PPATK juga menyebut itu merupakan dampak dari peredaran narkoba negara sekitar yang mengalami masalah dan kemudian juga berdampak pengalihan penjualan narkoba ke Indonesia. Menurut Anda, Pak Anang, dari pernyataan Ketua PPATK itu? Ya begini, Mbak, jadi masalah narkotika di Indonesia berkembang ini karena sudah diatur secara yuridis ya, menanggulangi narkotika itu secara simultan. Ada 3, Mbak, yang perlu diperhatikan.
Yang pertama adalah menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Demand-nya itu adalah orang sakit kecanduan narkotika. Ya. Ini harus direhabilitasi. Nah, ini yang menjadi masalah pokoknya. Yang kedua, menangkap pengedarnya. Ya kan? Ini juga bisa dilakukan dengan cara melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya. Artinya apa? Ditelusuri dulu keuangan daripada pengedar. Kalau pengedar ini taruhlah tidak ketangkep gitu, sulit nangkepnya, maka keuangannya ini atas bantuan PPATK ini bisa ditelusuri siapa sesungguhnya yang menempatkan uang di rekening ini. Nah, ini melalui PPATK kita sudah diberi jalan masuk untuk menangani pengedarnya. Nah, inilah yang harus diseriusi oleh penyidik, ya, informasi dari PPATK supaya kita bisa menangkap pengedarnya. Baik. Nah, antara penanganan antara penyalahguna, ya kan, pengedar melalui tindak pidana pencucian uang ini harus simultan dilakukan. Ya, tidak boleh kita hanya menangkap pengedarnya, kemudian memenjarakan, kemudian dihukum berat, terus kita bertepuk dada gitu ya. Itu tidak bisa. Harus diimbangi dengan menyelamatkan penyalahgunanya dan tindak pidana pencucian uang yang informasinya banyak dari PPATK. Itu penanganan narkotika secara komprehensif agar masalah narkotika di Indonesia juga bisa teratasi. Termasuk juga simultan tidak hanya dari pengguna, kurir, pengedar, bandar besar, tapi juga simultan antara stakeholders terkait. Di sini kemarin juga Ketua PPATK menyatakan bahwa pemerintah tidak responsif dalam hal ini. Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Anang. Saya ingin minta komentar dari Anda terkait hal itu. Usai jeda pariwara berikut, pemirsa, kami kembali. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Kepala BNN periode 2012-2015 Komjen Purnawirawan Anang Iskandar. Pak Anang, kita lanjutkan. Jadi kalau kita merujuk ke pernyataan Ketua PPATK terkait temuan yang belum ditindaklanjuti oleh BNN, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak responsif. Menurut Anda, Pak Anang? Ya, itu bisa PPATK bisa melaporkan kepada BNN dan tidak kepada Polri, karena dua instansi ini yang diberi kewenangan undang-undang untuk menyidik, tidak hanya kepada BNN saja. Jadi kalau menganggap tidak responsif berarti tidak puas, artinya dengan tindakan penyidik untuk mengungkap lebih lanjut apa yang dilaporkan oleh PPATK. Kita bisa memahami ini, ya, karena memang kenapa akhirnya Ketua PPATK itu akhirnya melaporkan, ya, dalam sidang di Komisi 3 DPR. Jadi ini memang tanda kutip mungkin, ya, karena laporannya tidak memuaskan gitu ya, maka Ketua PPATK ya akhirnya membuka ini di dalam forum sidang dengan Komisi. Tapi masa iya sih Pak kalau 120 triliun itu masih dianggap yang biasa-biasa aja? Ini kan angka luar biasa besarnya nih. Loh, bukan biasa. Saya kira ini perlu kelihayan, ya, perlu ketekunan penyidik untuk bisa mengungkap supaya berhasil, atau dorongan semangat gitu ya. Penyidik itu memang tugasnya untuk mengungkap. Ya, tapi kalau mungkin tidak semangat atau mungkin ada terkendala yang tidak mendapatkan dukungan dari misalnya Komisi 3 sendiri, itu juga mungkin bisa agak kurang tekun jadinya. Nah, ini kalau tidak tekun mengakibatkan, ya, PPATK akhirnya ngeluh kerjaan saya kok tidak ditindaklanjuti dengan baik. Saya kira itu permasalahannya. Ya. Tapi bahwa dorongan dari Komisi 3 untuk membuka itu ke publik itu terkendala oleh undang-undang, ya Pak. Selama undang-undangnya tidak direvisi, artinya dia terbatas, tidak bisa. Baik, Pak Anang, sebenarnya apa sih kendala kalau kita bicara peredaran narkoba internasional? Apa sih Pak kendalanya dalam memerangi transaksi internasional itu? Sesungguhnya semuanya sudah diatur dalam bentuk undang-undang. Sesungguhnya, jadi penyidik kita itu, Mbak, bisa kerjasama dengan penyidik di luar negeri, bisa menangkap, bisa segala macam.
Ya, namun permasalahannya ini perlu semangat, ya kan? Perlu ketekunan, perlu memahami undang-undang itu sendiri karena undang-undang narkotika ini ada undang-undang yang khusus. Yeah. Jadi masalahnya lagi undang-undang khusus ini tidak diajarkan di sekolah hukum. Jadi bisa jadi, ya kan? Praktisi-praktisi penegak hukum itu tidak membaca undang-undang ini secara keseluruhan. Ini bisa terjadi karena memang tidak diajarkan di sekolah hukum. Jadi regulasinya ini udah bagus, payung hukumnya gitu, sudah Pak. jelas, undang-undangnya sudah khusus, tapi pemahaman dari para penegak hukumnya yang kurang. Anda ingin mengatakan itu? Nah, saya kira demikian. Ada yang demikian, Mbak. Saya mengalami sendiri, ya kan? Itu banyak penegak hukum di bawah ya yang tidak memahami, gitu. Perlu memang membaca undang-undang secara detail. Meskipun tidak diajarkan di sekolah hukum, kan kita bisa membaca, ya, memahami kekhususan undang-undang narkotika. Ini permasalahan yang terus-menerus saya suarakan karena memang masalah hukum narkotika itu tidak diajarkan sehingga para praktisi, ya, para penegak hukum dan masyarakat sendiri juga agak, ya, boleh dikatakan buta terhadap pengetahuan tentang hukum narkotika yang berlaku secara khusus. Pak Anang, ini yang perlu menjadi perhatian. Oke, jadi undang-undangnya ini sudah, sekali lagi, sudah khusus, sudah bagus, payung hukumnya sudah dengan tegas mengatur, tapi pemahaman dari si penegak hukumnya. Anda tidak ingin menyarankan untuk revisi satu, kemudian juga dikebut penyelesaian RUU yang sekarang sedang digodok di DPR, ada RUU pembatasan uang kartal dan RUU perampasan aset hasil tindak pidana, itu tidak perlu dikebut segera. Untuk pemberantasan narkoba itu cukup pemahaman yang teliti, yang membacanya yang benar undang-undang terkait peredaran narkoba, itu saja cukup. Ya, itu sesungguhnya cukup, tapi kalau itu dirubah itu menjadi momentum, ya kan? Momentum proses perubahan itu, Mbak, sendiri. Karena untuk berubah itu kadang-kadang juga agak sedikit malu karena sudah lama menghukum penjara. Di pasal yang mana, Pak, menurut Anda kalau perlu diubah? Kalau perlu diubah, gimana, pasal yang, kalau perlu diubah undang-undang itu pasal yang mana yang perlu diubah? Nah, sesungguhnya tinggal menjelaskan aja pasal tentang penyalahguna itu saja. Undang-undang yang lain itu sudah sangat bagus, ya kan? Tinggal perlu dirubah guna memunculkan momentum agar penyalahguna itu tidak di penjara, ya kan? Ini yang paling penting. Yang kedua, bahwa yang di penjara itu adalah hanya untuk pengedar. Nah, ketiga, menjadi tugas kalau mengungkap pengedar harus diikuti dengan mengungkap tindak pidana pencucian uangnya. Gitu. Ini secara simultan 3 undang-undang itu mengatur ini. Ya. Namun prakteknya hanya penegakan hukum terhadap pengedar ditambah dengan penegakan hukum terhadap penyalahguna dipenjarakan. Ini yang membuat tadi Anda mengatakan tidak. Di Indonesia itu tadi Anda mengatakan, Pak Anang, 3 undang-undang. Kalau untuk narkotika kan kita reverse ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya. Tadi kita Anda kalau narkotika itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Dan tindak pidana pencucian uangnya. Tindak pidana pencucian uang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Ya. Jadi ya ini permasalahan. Jadi sesungguhnya ini tinggal menggelinding saja. Dari undang-undang pemahaman masyarakat. Baik, pemahaman penegak hukum juga, artinya kalau kita bicara tadi Anda terkait dengan apa definisi penyalahguna narkotika. Ini kan artinya orang yang menggunakan atau orang yang memakai. Sekarang kalau kita bicara pengedar narkotika, kan itu jelas ada interaksi antara pengedar dan ada interaksi dengan pembeli. Tapi pembeli ini kan kemudian ada pemakai. Nah, ini yang Anda maksudkan, definisi penyalahguna yang harus diluruskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Nomor 29 tahun 2009 ini. Ya, jadi ini intinya begini, Pak. Undang-Undang Narkotika sesungguhnya sudah jelas. Penyalahguna itu orang yang menggunakan untuk diri sendiri, ya, secara tidak sah dan melanggar hukum. Kalau pengedar
itu dia memiliki tapi dijual. Tapi kalau penyalahguna itu memiliki untuk dikonsumsi, itu beda banget penanganannya, prosedur hukumnya juga berbeda, ya kan? Hukumannya juga berbeda. Tapi kenyataannya, ya penyalahguna sama pengedar itu disamakan masuk penjara. Ini yang harus diperbaiki. Karena hukum positif kita mengatakan demikian, Pak Anang. Hukum positif kita menyatakan bahwa pemakai narkotika itu pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam Undang-Undang Narkotika. Betul, tetapi itu termasuk penyalahguna. Hukumannya secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika itu berupa rehabilitasi. Bisa dibaca Mbak di pasal 103 ayat 2. Ya kan? Ini jadi Undang-Undang Narkotika secara khusus diancam secara pidana, tetapi hukumannya keluar dari pidana, yaitu rehabilitasi. Itu Undang-Undang Narkotika kita. Nah, ini kekhususan ini, ya, ini yang sulit dipahami oleh penegak hukum yang menggunakan criminal justice system. Artinya, kalau penegak hukum menggunakan criminal justice system, hukumannya hukuman pidana. Kalau hukuman pidana, ya hakim memilih penjara. Tapi Undang-Undang Narkotika ini tidak boleh diancam dengan pidana, boleh dia kriminal, tapi prosesnya itu berupa restoratif justice, hukumannya berupa rehabilitasi. Itu Undang-Undang Narkotika kita. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, termasuk penegak hukum, karena tidak diajarkan gitu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara. Dilanjutkan. Ini kan artinya sudah jelas. Ya, ini ancaman pidananya, Mbak. Itu ancaman. Baik untuk pengguna, baik untuk kurir, baik untuk siapapun yang memiliki, dinyatakan dalam undang-undang ini, yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Ya. Ya, ini semuanya, kolektifnya itu. Sekarang dibaca pasal 127, Mbak. Pasal 127 penyalahguna untuk diri sendiri. Itu pasal 127. Kemudian dibaca lagi dengan pasal 4. Undang-Undang Narkotika itu menjamin penyalahguna untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Melalui pasal 103. Jadi memang kalau kita membaca pasal demi pasal, maka kita sama saja dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan criminal justice systemnya. Tetapi kalau kita melihat pasal-pasal yang menyertainya, maka jelas bahwa penyalahguna narkotika itu harus dihukum rehabilitasi meskipun dia seorang kriminal. Nah, inilah kekhususan Undang-Undang Narkotika yang berdasarkan hukum pidana dan hukum kesehatan, karena penyalahguna itu awalnya adalah orang sakit yang dikriminalkan oleh undang-undang. Pasal 127 yang Anda sebut tadi, Pak Anang. Kalau kita membaca Undang-Undang Narkotika tidak boleh kita membaca pasal per pasal. Ya kan? Harus membaca secara terintegrasi satu rangkaian pasal. Pasal 127 yang Anda maksud tadi pasal itu dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pencandu. Artinya dilihat dari struktur atau pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini sudah flawless, tanpa celah. Pemahaman penegak hukum di sini yang belum same page, yang belum sama. Itu yang Anda ingin katakan. Dan belum ada perubahan Pak dari undang-undang ini diundangkan tahun 2009? Saya kira nggak perlu diundangkan karena prakteknya ini sudah terjadi, ada jurisprudensinya. Mbak bisa lihat di Pengadilan Negeri Medan, di Lampung Tengah, itu bisa dihukum rehabilitasi. Ya kan? Hakim memutuskan hukuman rehabilitasi. Sudah ada jurisprudensi, tinggal melaksanakan aja. Tinggal hakim-hakim seluruh Indonesia kumpul di Medan atau kumpul di Lampung Tengah, bagaimana cara mengadili perkara penyalahgunaan narkotika. Kumpulnya masih virtual tapi ya, Pak? Juga demikian, jaksa juga demikian. Saya kira nggak ada masalah. Prakteknya sudah ada. Kecuali kalau prakteknya tidak ada. Ini prakteknya sudah banyak. Dan undang-undangnya sudah jelas.
kebanyakan penyalahguna itu dihukum penjara. Nah, itu akhirnya tersosialisasi bahwa penyalahguna itu seorang kriminal murni yang harus dipenjara. Padahal penyalahguna itu kriminal sakit, kecanduan narkotika yang harus dihukum rehabilitasi agar pulih, tidak mengkonsumsi narkotika lagi. Tapi kalau di penjara, maka mereka akan relapse atau menjadi residivis, jadi keluar masuk penjara sepanjang perjalanan hidupnya. Bahkan ada yang 3 kali, 4 kali keluar masuk penjara loh, Mbak. Itu karena, nah ini harus membangun penegak hukum harus sadar, membangun kesadaran, ya kan, supaya tidak menghukum penyalahguna dengan hukuman penjara. Secara labeling itu yang membuat mereka yang kemudian sebenarnya hanya coba-coba atau sudah menjadi kecanduan, kemudian tidak ingin kembali lagi ke masyarakat dan kembali lagi menggunakan zat terlarang itu karena labeling yang ada dalam masyarakat tadi. Apalagi masukan Anda untuk ke depan, Pak Anang? Ya, ke depan saya kira ini tinggal ya pemahaman tentang penyidik, penuntut umum dan hakim. Ya, kalau saya menyarankan ya contoh sudah ada kok di 2 pengadilan, ya. 2 pengadilan negeri Medan sama pengadilan negeri Lampung Selatan itu sudah melaksanakan, dan ini merupakan keinginan bersama. Penyalahguna itu jangan dipenjara. Kalau dipenjara terjadilah itu overkapasitas di lapas, terjadi masalah narkotika di lapas, ya, peredaran narkotika bisa keluar masuk penjara. Ini karena apa? Penyalahguna di penjara. Tapi kalau penyalahguna direhabilitasi, maka dia kemungkinan tidak mengulangi perbuatan lagi sangat tinggi. Meskipun perlu rehabilitasi perlu dilakukan secara serius. Ya. Bahkan kalau tidak salah di eranya Pak Benny Mamoto ya sempat ada kalapas yang juga menjadi pengedar justru. Jadi malah jadi ketua kelasnya pengedar yang di dalam lapas. Ya itu ketika itu memang saya jadi kepala BNN, Mbak. Oh, itu zaman Bapak ya? Ya, itu ada di Jawa Barat kalau tidak salah, Pak ya? Di Jawa Barat kalau tidak salah ya? Iya, jadi itu memang bagian dari akibat dari penyalahguna di penjara. Bisa terjadi apa saja. Itu penjara bisa terbakar akibat perilaku penyalahguna yang sedang sakau di dalam penjara. Bisa terjadi huru-hara di dalam penjara. Jadi bisa terjadi penjara ngamuk tanpa sebab. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan pasokan di dalam penjara. Kalau mereka mendapat pasokan di dalam penjara, mereka akan tenang. Tapi kalau tidak, mereka akan sakau, semacam sakau. Ini permasalahan penyalahguna narkotika kalau di penjara, gitu. Baik, Pak Anang Iskandar, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara.